Oke, buat Monica. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa buat kita diskusikan? Mungkin soal CV dulu boleh. Untuk, oke, boleh. Kalau untuk CV, Hmm? cara mempromosikan itu bagaimana ya, Pak? Selain Mempromosikan di mana? selain kita mempromosikan skill. Oh, oke. Hal Nah, apa gitu ya? Cara mempromosikan diri di CV gitu kali ya? iya, selain Oke. skill, bicara skill. Oke, jadi gini-gini. Orang itu kalau nulis informasi di CV, sebenarnya itu ada beberapa elemen. Elemen itu kan kayak info pribadi, pengalaman pendidikan, kerja, skill, dan lain-lain kan gitu. Nah, dari elemen-elemen yang ada tadi, sebenarnya dia itu bisa menonjolkan ya banyak info di sana. Jadi kalau diomongin sisi mana saja yang bisa kita tonjolkan selain skill, ya semuanya sebenarnya gitu. Tapi, nah aku lihat dulu, kalau kamu orang yang sudah punya pengalaman kerja atau magang, oke, maka yang kamu tonjolkan itu adalah pengalaman kerja atau magangmu, prestasi yang kamu miliki selama kerja atau magang, which is achievement, sama yang satu lagi adalah skill gitu. Jadi pengalaman kerjamu tuh kamu tonjolkan seolah-olah kamu bilang nggak semua orang loh pernah punya pengalaman kerja ini gitu. Prestasi kamu tonjolkan, maksudnya prestasi itu ya kalau bisa prestasi selama kerja ya atau selama magang ya. Aku sampaikan bahwa banyak orang yang sudah memiliki pengalaman kerja atau magang ini. Jadi orang yang sudah punya pengalaman tadi kerja atau magang seolah-olah kamu bilang, ini loh saya punya pengalaman kerja atau magang ini di saat orang lain nggak punya, ya kan? Yang nomor dua adalah ini loh, walaupun banyak orang yang sudah punya pengalaman kerja atau magang ini, tapi belum tentu mereka punya prestasi yang aku punya. Tahu nggak? Gitu. Terus sama skill. Banyak orang yang tingkat pendidikannya mungkin sama kayak aku, tapi mereka belum tentu punya skill ini. Karena skill ini harus didapat dengan cara pelatihan tertentu, atau ikut magang di sana dulu, atau kerja di sana dulu gitu. Sebenarnya semua itu saling berkesinambungan gitu. Paham ya? Tapi di sini kalau kamu mau ini aku jawab dulu pertanyaanmu ya. Hal-hal unggulan yang ada di CV ya jelas pengalaman tadi. Pengalaman, prestasi di pengalaman, dan skill yang dihasilkan dari pengalaman. Intinya itu. Jadi nggak cuma skill yang dihasilkan, tapi banyaknya pengalaman, dalamnya dan luasnya pengalaman, tanggung jawab, kepercayaan yang dikasihkan ke kamu gitu ya. Kemudian yang nomor dua adalah prestasi yang kamu miliki selama punya pengalaman ini dan skill yang dihasilkan setelah kamu selesai punya pengalaman ini gitu. Kamu pernah apa? Yang kamu pernah itu pencapaian tertingginya itu apa? Kemudian setelah kamu pernah melakukan itu, akhirnya sekarang kamu bisa apa gitu. Intinya tuh itu cara mamerkinnya gitu. Jadi orang punya pengalaman kerja atau enggak, dia kan bisa memamerkan itu. Kamu pernah apa? Achievementnya apa? Sekarang kamu bisa apa? Saya pernah pelatihan ini. Achievement tertingginya apa? Saya menyelesaikan pelatihan tersebut dengan nilai memuaskan gitu. Akhirnya apa skill yang dimiliki ini? Saya punya skill ini. Apa yang pernah kamu alamin? Saya pernah ikut bootcamp digital marketing. Prestasi tertingginya apa? Saya menyelesaikan program bootcamp digital marketing selama 3 bulan dan saya lulus. Saya punya project yang dihasilkan. Dari mengikuti bootcamp digital marketing tadi, sekarang kamu bisa apa? Saya paham digital marketing, misalkan soal apa? Social media marketing gitu dan lain-lain gitu. Ya itu yang kamu tonjolkan sebenarnya. Kamu pernah apa? Saya pernah menempuh kuliah S1 jurusan ini. Apa achievement tertingginya? Ini loh, saya sudah lulus dengan predikat cum laude. Sekarang kamu akhirnya bisa apa? Saya akhirnya menguasai dan memahami bidang pertanian, misalkan meliputi ini, sebut tuh turunan nama mata kuliahmu, gitu. Jadi semua informasi tuh gitu selalu. Pengalamannya apa, prestasinya apa, sekarang bisa apa. Yang kamu tanya barusan adalah selain sekarang bisa apa, itu apa? Ya ini dua ini berarti.
prestasi tertingginya sama pernah apa dan prestasi tertingginya apa. Baru nanti kita ngomongin ini loh. Akhirnya sekarang bisa apa itu skill itu tadi. Paham ya? Itu emang tiga itu Paham. 3 in 1 gitu. Memang harus jadi satu kesatuan. Nah, banyak orang nggak nyambung nulisnya. Maaf nih. Pengalaman pendidikan jurusan A. Prestasinya IPK cum laude. Di skill dia tulisnya maaf banget. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Canva gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu menempuh pendidikan setinggi ini, predikatmu cum laude, tapi skill yang dihasilkan Microsoft Office gitu. Kan nggak nyambung gitu. Paham nggak? Nama-nama mata Paham, Pak. kuliahmu, bidang-bidang yang kamu kuasai dari mata kuliahmu itu apa? Tulis itu bagian skill sebenarnya gitu. Nah, banyak orang bukan nggak punya skillnya, tapi nggak ngerti cara nulis skill. Karena skill itu nggak cuma software. Skill itu boleh kemampuan bahasa, boleh pengetahuan bidang. Pengetahuan bidang tadi, sektor apa yang kamu kuasai, kemudian nama-nama mata kuliahmu, turunan-turunan dari kuliahmu tadi, ya kan? Terus software itu apa? Tools, alat. Jangan cuma software. Kalau kamu orang engineering, hardware boleh, alat-alat yang bisa kamu operasikan, gitu. Yang belum tentu orang lain pernah megang alat itu, boleh, gitu. Jadi harus relevan ya. Pernah apa, achievementnya apa, sekarang bisa apa, gitu. Apalagi kalau pernah apa, prestasinya apa, sekarang bisa apa, ketiganya ini berguna bagi posisi yang kamu lamar. Nah, itu menarik. Paham ya? Gitu. Paham, Pak. Itu ya. Jadi caranya semacam itu. Kamu harus memikirkan ini semua. Nanti bisa sih detail kita lihat di CV. Oke. Apalagi nih yang kamu masih bingung soal isi CV. Bagus ya pertanyaannya, cara nonjolin CV. Kalau untuk CV itu kan apa, Pak? Apa tuh? Kata Bapak tadi nggak harus sesuai dengan eh, pendidikan dan kemampuan skill kita gitu. Nggak harus Ya, sesuai ya, Pak. ya, Tapi kalau misalkan sesuai itu kan lebih bagus. ya. Jadi pas dia nggak sesuai, cuman kita bisa menguasai Microsoft Office dan bidang kita itu gimana tuh Pak caranya menonjolkan itu? Oh, gini. Soalnya Ya. kan di bidang administrasi nih, di bidang Mm-mm. administrasi, di Mm-mm. bidang administrasi kan lebih kebanyakan kayak skill surat menyurat, entry data, itu pun entry datanya cuman dapat softwarenya dari perusahaan gitu. Nah, gimana Oke. tuh cara nonjol? Itu pun cara nonjolinnya gimana kalau misalkan kita nggak ada pengalaman kerja di bidang itu? Kalau nggak ada pengalaman kerja di bidang administrasi, tapi kan kamu kuliah administrasi misalkan. Secara teori kamu Ya, kuat di apa? Ya itu kan tulis turunan nama mata kuliahmu itu loh. Aku nggak tahu ya mata kuliah jurusan administrasi perkantoran, administrasi bisnis apa. Kan kamu bisa nyebut aja di situ, gitu, ya kan? walaupun itu belum kita terapkan gitu. Ya walaupun belum Atau belum. diterapkan, ya nggak apa-apa. Kan kan loker-loker yang kamu lamar juga disesuaikan semacam, oh ini buat fresh graduate, ya sudah, gitu. Nggak mungkin dong interview fresh graduate kita posisikan kamu sebagai experience atau pro hire kan gitu ya, gitu. Jadi cara seorang lulusan baru tuh cara nonjolkannya apa? Ya cara nonjolkannya tadi, gitu loh. Dari pendidikan, bukan cuma IPK dan jurusannya. Mata kuliah apa yang kamu menguasai, yang dapat nilai A, yang relevan dengan itu, tulis. Kau pernah punya praktikum tertentu yang sesuai dengan itu, nggak apa-apa. Saya belum punya pengalaman kerja di bidang admin, tapi kan saya pernah ikut organisasi saya jadi sekretaris terus misalkan. Itu kegiatan administratif semua. Saya belum pernah kerja, saya punya online shop. Online shop saya omsetnya gede, puluhan juta tiap bulan. Itu kan ada kegiatan administrasi di dalamnya, gitu. Jadi pengalaman, inget ya, pernah nggak kamu lihat informasi lowongan kerja yang dibutuhkan itu fresh graduate, tapi pengalaman minimum 1 tahun, pengalaman minimum 2 tahun. Terus kita mikir, Ya, loh kita fresh graduate, tapi kok lokalnya minta pengalaman? Dia minta pengalaman, bukan pengalaman kerja, paham nggak? Artinya apa? paham. Kamu boleh milih, kamu boleh punya skill itu gara-gara pengalaman kerja atau yang lainnya. Memiliki pengalaman di manajemen sosial media,
selama 1 tahun, memiliki pengalaman di bidang admin selama 1 tahun. Dia mintanya tuh pengalaman di bidang admin, bukan pengalaman kerja sebagai admin. Jadi info locker itu dibaca secara detail itu. Begitu nanti kamu nulis pengalamanmu tadi dengan menarik, seolah-olah kamu bilang, saya belum memiliki pengalaman kerja kantoran sebagai admin perkantoran. Tapi selama menempuh pendidikan kuliah, saya aktif di organisasi, saya di situ sebagai apa misalkan tadi sekretaris misalkan atau bendahara, di dalamnya ada kegiatan administratif. Saya memenangkan banyak PKM-PKM. Nulis PKM itu kan ada proposal makalah administratif semua di situ. Kayak gitu, sampai tembus juara-juara. Itu kan kegiatan administratif juga. Kayak gitu kan. Saya punya online shop saya manage sendiri. Kamu nulis pengalaman online shop, seolah-olah kan online shop tuh jualan ya, sales gitu kan ya, gitu. Tapi di breakdown pengalaman kerjanya kan kamu tulis di situ, membuat pembukuan omset harian, melakukan apa misalkan eh, stok barang gitu kan, ngecek stok barang dan lain-lain gitu. Membalas chat yang masuk dan keluar, membalas email yang masuk yang ini. Kegiatan administratif semua yang ada di situ gitu kan. Gitu. Jadi seolah-olah kamu bilang saya belum pernah punya pengalaman kerja di bidang admin, tapi pengalaman-pengalaman saya yang lain itu di bidang admin itu bisa lebih dari 1 tahun malah gitu. Gitu. Cara nonjolkannya gitu. Tapi kalau belum punya pengalaman kerja, balik lagi. Jangan menilai itu seolah-olah CV fresh graduate itu nggak menarik gitu. Enggak kok gitu. Mana yang lebih penting di CV? Pengalaman kerja? Enggak. Semua kita baca. Semua itu penting gitu. Karena pengalaman itu ada yang bisa, maksudnya sesuatu yang menarik ya. Nilai plus itu bisa ada di pengalaman kerja, magang, terus pengalaman organisasi, kepanitiaan, pelatihan gitu, skill, volunteer tertentu gitu-gitu kan, perlombaan, banyak gitu. Jadi itu yang penting gitu. Semuanya itu tadi. Gitu. Nah, tapi kan gini, di awal proses rekrutmen, kamu kan gak bakal tatap muka sama aku kayak gini. Jadi kamu harus menyadari, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis di CV dulu, paham nggak? Gitu. Begitu aku megang CV-mu, pasti kan aku nilai, ini orang pernah ini ya, bisa ini ya, wah ini cocok ini nih, gini nih. Itulah kenapa kamu harus nonjolin tadi. Mana yang harus ditonjolin, skill doang? Enggak, semuanya. Gitu. Info pribadi biar orang tahu tahu soal kamu, lokasi kamu dan lain-lain sebagai pertimbangan-pertimbangan basic lah gitu. Orang lihat pendidikan kamu biar tahu, oh orang jurusan ini tuh paling enggak tuh pasti di dalamnya udah ada mata kuliah ini gitu. Oh dia udah punya pengalaman magang, berarti udah punya gambaran soal ini. Oh dia pernah ikut organisasi dan kepanitiaan, berarti dia pernah ini gitu. Izinkan kita membayangkan yang sudah kamu punya dari kesan pertama ngelihat CV dan dokumen pendukung. Nanti kalau menarik, kita akan kasih kesempatan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Makin apa? Untuk makin mendetailkan lagi soal kamu. Barangkali kita taunya kamu tuh masih kurang luas. Barangkali kita taunya kamu masih kurang dalam. Kayak gitu. Tapi kan di awal, di first impression tadi, harus ditonjolkan. Nulis CV itu harus dengan 5 hal. Satu, harus jujur. Dua, CV itu harus relevan dengan posisi yang dilamar. Yang ketiga, informasinya lengkap. Yang keempat, ditulis dengan menarik. Dan yang kelima itu informasinya up to date, yang terupdate. Jujur, relevan, lengkap, menarik, update. Gitu cara ngafalinnya. Karena nulis jujur doang nggak cukup, harus relevan. Relevan juga nggak cukup, infonya harus lengkap. Jangan sampai yang harusnya dijabarin malah nggak dijabarin, yang harusnya nggak ditulis malah ditulis, ya kan? Terus harus menarik, bahasanya yang menarik, gitu. Contoh, ini contoh yang aku cukup sering ya aku sampaikan ya. Ada orang pernah ke, ini kisah real tapi aku nggak perlu tahu detailin. Ada teman pernah aku review, dia kerjanya tuh sebagai asisten rumah tangga, pembantu. Terus aku nanya, kalau nulis di pengalaman di CV itu, terus nulis satu balance gitu, itu keterangannya apa? Yang pertama, masak untuk sekeluarga gitu. Dia nulis gitu tuh. Aku lupa bahasanya ya. Pokoknya kayak masak untuk sekeluarga gitu. Nggak menarik gitu. Kenapa kamu nggak nulis aja memasak 3 kali sehari untuk 5 orang anggota keluarga gitu. Terus apalagi? Langsung dia langsung yang lain. Menyuci pakaian tiap hari. Oh jangan langsung mencuci. Coba memasaknya apa kelebihan kamu? Mampu memasak 50 jenis masakan Indonesia dan 30 jenis masakan Western.
Keren nggak tuh? Maaf nih, asisten rumah tangga level chef gitu, seolah-olah gitu. Lebih menarik gitu kita bacanya. Kamu misalkan punya online shop jualan hijab, kamu di situ deskripsinya menjual hijab secara online, melayani pembelian, nggak menarik gitu. Kenapa kamu harusnya nggak menjual hijab brand A B C D di marketplace ini dan sosial media ini gitu. Melayani pertanyaan konsumen, nggak menarik. Kenapa kamu nulisnya nggak menjawab pertanyaan konsumen melalui WhatsApp, email, atau langsung misalkan? Ya kayak begitu. Jadi detail memang gitu. Biar kita ada gambaran gitu. Biar kita otak kita tuh traveling tapi nggak ke arah yang salah gitu. Gitu. Jadi cara-cara nulis yang kayak gitu nanti yang harus kamu terbiasa. Gitu sih. Balik lagi ya ke pertanyaanmu tadi. Gimana kalau kita belum pernah? Itu kan alatnya software-nya yang punya perusahaan. Jawabannya fokus sama yang kamu punya. Jangan cuma ngelihat ini kan cuma teorinya doang. Aku pernah kan cuma beberapa bulan doang. Jangan kayak gitu. Di appreciate, kamu harus appreciate. Karena level CV-mu tuh ya memang level fresh graduate misalkan. Level CV-mu tuh ya memang level orang dengan pengalaman kerja setahun memang. Nggak bakal kamu ditanyain saat interview tuh seolah-olah tanya jawab kayak orang dengan pengalaman 5 tahun ke atas yang nggak kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau kita nginterview orang yang experience gitu, untuk posisi direktur, untuk posisi VP, posisi general manager, nggak bakal ditanya, Bapak organisasi di mana Pak dulu waktu kuliah gitu. Gitu. Itu bukan ke arah sana pasti, yakin aku. Pasti lebih banyak otak-atik peran-peran dia sebagai GM, sebagai VP, sebagai direktur di kantor-kantor sebelumnya, hal-hal strategis yang dilakukan, impact-nya apa gitu. Gitu. Jadi nanti seiring pengalaman kamu bertambah, ya pertanyaannya juga kayak begitu. Nanti kalau pengalaman kerjamu banyak, CV-nya udah nggak cukup, padahal CV kan disarankan 1 sampai 3 halaman. Boleh milih. Ya sudah, organisasi hapus semua aja, pengalaman kerjanya aja yang dimasukin, kayak gitu. Gitu. Karena tadi, gitu, pengalaman kerja itu hierarkinya lebih tinggi dari organisasi. Karena bekerja tuh berorganisasi yang dibayar. Jadi itu yang cara kamu nonjolin gitu. Kalau orang udah punya pengalaman kerjanya banyak, organisasi nggak terlalu dipertimbangkan gitu ya bisa gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang buat didiskusikan? Apalagi yang kamu masih bingung? Soal interview ada nggak? Kamu ada kendala apa di interview secara umum? Secara umum, mengatasi grogi aja sih Pak. Soalnya gini loh, kalau misalkan kita Mm-mm. sebelum interview kita tahu nih mau apa yang mau kita jawab, apa yang mau kita lakuin, tapi pas di depan orangnya itu kita tuh kayak kebingungan gitu. Gimana tuh caranya? Gini, cara gini ya. Kalau dari yang kamu sampaikan tadi, satu, ubah kebiasaan menghafal pertanyaan interview jadi memahami pertanyaan interview. Belajar pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul itu boleh. Misal kamu belajar dari channel YouTube, kan ada di playlist tes interview gitu kan. Tapi kamu nggak boleh mempelajari itu sebagai menghafal. Oh, nanti kalau pertanyaannya bahasanya gini nih, nanti jawabannya gitu. Itu pasti kamu akan setengah mati di situ. Karena apa? Mustahil ada orang yang bisa nebak 100% pertanyaan yang akan muncul dalam rangkaian interview itu. Interview itu kan isinya rangkaian pertanyaan dari awal sampai akhir tuh. Nggak ada yang tahu pertanyaan yang akan keluar apa. Beda kepala, beda isi kepala gitu. Ya kan? Nanti kalau kamu metode belajar kamu itu menghafal, pertanyaan diubah dikit, kamu panik, kamu bingung, kamu grogi. Padahal kalau kamu tipenya itu memahami, kamu tahu, oh pertanyaan ini tuh intinya nanya ini kok. Nanti kamu akan sering ya, makin sering berlatih, makin sering nonton, baca, bahkan menghadapi banyak interview, nanti kamu akan menyadari bahwa banyak pertanyaan interview yang pada dasarnya menanyakan hal yang sama gitu. Oh ini nanyain skill, bahasanya gini nanya skill gitu. Apa skill yang kamu miliki? Apa yang kamu miliki yang tidak dimiliki sama orang lain? Apa yang kamu miliki tapi tidak tertulis di CV? Kenapa kita harus ngerekrut kamu? Kenapa? Atau apa nilai jual yang ada pada diri Ya kamu gitu. gitu-gitu. Itu kan kamu ngarahin ke skill semua bisa itu.
gitu. Baik Oke. skill yang udah tertulis atau yang belum gitu. Tapi kalau kamu Berarti panik jawaban gimana? Kenapa? berarti jawabannya sama, tapi pertanyaannya aja yang Iya, banyak yang berbeda-beda. pertanyaannya. Iya, mungkin di satu interview bahasanya begini, di interview ini bahasanya gini, di interview sono bahasanya begini gitu. Tapi intinya nanyain skill. Itu caranya gimana? Tadi pahami dulu. Jadi kalau ada pertanyaan ya, jangan dihafal. Di pikiran kita itu otomatis template gini. Kenapa pertanyaan ini ditanyakan? Hal apa, poin-poin apa yang boleh kita sampaikan? Hal apa yang nggak boleh disampaikan? Gimana cara menyampaikannya? Dan ada alternatif bahasa lain nggak? 5 doang. Kenapa itu ditanyakan? Apa yang harus atau boleh disampaikan? Apa yang nggak boleh atau dilarang disampaikan? Gimana cara menyampaikannya? Kemudian ada nggak alternatif bahasa lain? Semua pertanyaan interview kamu pelajarin gitu. Silahkan perkenalkan diri Anda. Di pikiran kita langsung mikir, kenapa ya kita harus perkenalan diri? Gitu. Karena kita satu ingin dinilai dari kemampuan komunikasi kita. Yang kedua, itu memang wajar di awal obrolan interview nggak mungkin langsung kamu duduk baru ketemu langsung ditanya yang lain. Itu kan sebagai pembuka untuk pertanyaan lanjutan gitu. Tapi kan di CV udah bisa baca barangkali dari perkenalan atau awal obrolan kamu itu ada yang belum tertulis di CV-mu. Apa yang boleh disampaikan? Ya informasi pribadi secukupnya, pengalaman pendidikan, atau pengalaman-pengalaman yang lain, prestasi yang dimiliki, dan skill relevan yang sesuai dengan yang kamu lamar. Apa yang nggak boleh disampaikan? Terlalu banyak ngomongin soal family, terlalu banyak ngomongin soal yang di luar bidang yang kamu lamar. Bahkan nama saya ini, saya merupakan anak pertama dari 10 bersaudara, orang tua saya kerja sebagai ini, ibu saya sebagai ini, kakak pertama saya sebagai ini, kakak kedua saya sebagai ini, ketiga ini. Saya beragama ini, tinggi badan saya sekian, berat saya sekian, saya memiliki hobi ini itu, gitu. Jadi kayak itu ya, itu informasi sih. Itu namanya informasi tidak informatif gitu. Gitu. Ya kamu harus pahamin itu, gitu. Kemudian gimana cara menyampaikannya dilatih. Terus coba cari variasi cara menyampaikan yang lain. Perkenalkan Pak, nama saya Monica Wilinski. Saya merupakan lulusan S1 dari jurusan ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun sebagai ini. Selain itu, selama menempuh pendidikan, saya juga aktif dalam organisasi dan kepanitiaan. Di antaranya saya menjadi sekretaris di organisasi ini. Saya beberapa kali kepanitiaan tentang ini. Selain itu, selama menempuh pendidikan, saya juga memiliki pengalaman magang. Saya sempat magang selama 6 bulan di PT ini. Di sana tanggung jawab saya sebagai ini. Dari semua pengalaman saya tadi, pengalaman kerja, pengalaman magang, organisasi, kepanitiaan, dan pengalaman pendidikan saya akhirnya sekarang memiliki kemampuan di bidang administrasi, meliputi kemampuan mengoperasikan software-software seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, baik itu untuk penginputan data, pengolahan data, maupun pembuatan laporan. Selain itu, saya juga mampu untuk apa-apa-apa-apa, sebut yang lain. Saya juga mampu berkomunikasi dengan baik, baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Demikian perkenalan saya. Gitu aja, kan simple gitu contohnya. Itu tertata karena tadi pertanyaan itu harus kamu tanya balik. Jangan kamu belajar itu, oh kalau silahkan perkenalkan diri Anda, jawabannya gini. Ah, aku hafalin lah. Kamu setengah mati di sini nanti. Karena masing-masing orang punya gaya komunikasi, gaya bicara sama. Beda gitu. Gitu. Nanti kalau kamu mau metode menghafal, ini aku pernah cerita juga ya, aku di Zoom beberapa bulan yang berapa minggu yang lalu. Aku pernah nginterview orang real dalam waktu sehari. Waktu aku tanya apa kelemahan Anda, semua pada jawab, saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan. Sehari itu hampir 10 orang aku tanya apa kelemahan Anda, jawabannya begitu. Terus aku bercanda sama temen, aku bilang, kayaknya fresh graduate di Indonesia akhir ini jadi pelupa semua ya, gitu. Karena semua itu fresh graduate. Itu dari pagi sampai sore yang aku tanya-tanya, jawabannya saya orangnya itu pelupa, sehingga kemana-mana saya bawa buku catatan. Ada lagi, saya orangnya lupa pada saat kita, intinya tuh lupa bawa buku catatan, lupa bawa buku catatan. Template nggak sih itu jawaban? Nggak ada yang salah loh dengan jawaban itu sebenarnya, ya kan? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan jawaban itu. Tapi kan balik lagi, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain, gitu. Jadi yang original di kamu akan berasa, dan yang nggak original di kamu juga akan berasa. Jadi begitu tadi ada jawaban template semacam tadi,
Tiba-tiba di depanku saat interview ada yang bilang, kelemahan saya adalah saya merupakan fresh graduate dengan minim pengalaman. Namun saya menyadari itu sejak saya wisuda. Padahal saya ingin bekerja sebagai ini. Saya menjadikan kelemahan saya itu sebagai motivasi saya untuk belajar secara mandiri sampai dengan saya memperoleh pekerjaan. Jadi sejak saat itu sampai dengan sekarang, sambil saya sibuk melamar kerja tiap hari, saya belajar mandiri Microsoft Excel. Saya belajar Microsoft Excel dengan cara menonton channel YouTube ini, dan ini. Saya yakin dari kelemahan saya yang saya jadikan motivasi akan berguna bagi perusahaan ini, apalagi saat saya diberikan kesempatan untuk bekerja di sini. Gila nggak? Ada orang yang ngomong kayak begitu, di tengah-tengah orang ngomong kelemahan saya pelupa, sehingga bawa buku catatan. Terus tiba-tiba ada anak yang aku sampai inget jawaban dia tuh kurang lebih gitu. Kelemahan saya adalah saya seorang fresh graduate dengan minim pengalaman, namun saya menjadikan kelemahan saya itu sebagai motivasi untuk belajar mandiri sambil saya melamar kerja dan memperoleh kesempatan. Tulus banget nggak sih itu jawaban gitu. Aku sampai kayak wow gitu. Aku bukan HR loh, aku user. Tapi di depanku aku tanya itu jawabannya begitu. Seneng nggak dengerinnya gitu. Ini anak resourceful. Dia punya inisiatif, dia sadar dia punya kelemahan. Intinya kan sama ya. Saya orangnya pelupa sehingga saya kemana-mana bawa buku catatan. Intinya apa sih? Saya punya hal negatif yang saya sadari dan solusinya saya juga ada. Kan gitu, ya kan? Intinya kan lo, nah, kenapa kok kamu tuh nggak ngambil ngambil logikanya terus ditempelin untuk hal yang lain yang real original di kamu, daripada 100% jawabannya sama. Dan ada yang aku tanya, coba mana buku catatannya, lihat, oh, gitu-gitu pasti nggak ada tuh kalau beneran dilanjut tuh gitu. Aku cuma ngetes aja karena kamu template gitu, dari cara jawab aja udah kelihatan gitu. Intinya kan itu contohnya. Padahal apa kekurangan kamu itu kan ibaratnya contoh pertanyaan yang udah beredar di mana-mana, tips dan triknya gitu kan. Tapi kita tahu kalau itu tuh tulus dari diri dia sama yang enggak gitu. Apalagi tadi kita baru ngomong yang di awal tuh, silahkan perkenalkan diri Anda. Pertanyaan termudah nomor 2. Setelah pertanyaan, apa sih pertanyaan termudah? Ada pertanyaan lagi nggak? Itu pertanyaan termudah untuk dijawab. Karena kamu bisa nanya apapun. Kalau nggak nanya, malah nggak boleh. Nggak disaranin. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu pertanyaan termudah nomor 1. Pertanyaan termudah nomor 2, silahkan perkenalkan diri Anda. Gitu. Kalau kamu jawabnya itu masih tipe menghafal, di interview ini gugup, 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 kamu mengumpulkan pengalaman gugup. Gitu. Kalau kamu nih sering badminton, lama-lama jago badminton kan ya? Kalau kamu sering masak, Iya, pasti masakanmu makin enak, kerjanya makin efektif. Tadinya belepotan jadi apa pantry-nya bersih gitu kan ya. Jadi makin sering melakukan sesuatu, makin terlatih kan, makin berpengalaman kan. Nah sekarang kalau kamu ngumpulin pengalaman gugup, kamu jadi jago gugup loh, gitu. Ya nggak? benar Itu, sih Kak. gitu. Itu efek domino itu sebenarnya itu efek yang kesekiannya gitu. Karena dari basic tadi, kamu belajar itu hanya untuk mungkin sekilas atau satu sumber udah atau dihafal gitu. Baru belajar dari satu sumber langsung anggap jago, udah cukup gitu. Padahal interview tuh selain belajar teorinya, kamu juga harus belajar prakteknya. Teori itu apa? Baca ulang CV, baca ulang dokumen pendukung, baca ulang posisi yang kamu lamar, riset soal perusahaan. Itu teori. Selain meningkatkan jam terbang belajar teori, kamu juga harus meningkatkan jam terbang ngomong, latihan ngomong, komunikasi. Yang dinilai tuh nggak cuma suaranya, ini loh tampilannya, ini loh noise-nya, background-nya, noise suara, gitu-gitu. Gesture kamu, eye contact kamu, gitu, ya kan? Kayak gitu. Itu dilatih semua. Nah, kalau caranya nanti dihafal ya susah, kamu capek sendiri. Jadi kamu kalau misal browsing nih, pertanyaan interview yang biasa muncul, atau kamu nonton dari channel YouTube ada pertanyaan kan, kamu harus mikir, kenapa Anda harus diterima di perusahaan ini? Kenapa itu ditanyakan ya? Kamu harus tanya gitu, why? Gitu. Lalu apa? Poin-poin apa nih yang boleh disampaikan? Poin apa yang nggak boleh disampaikan? Oh, oke. Ini poin yang boleh disampaikan A, B, C, D, E. Coba aku merangkai satu paragraf dengan di mana dalam paragraf itu kata-kata A, B, C, D, E ini masuk.
Terus coba aku latih dengan cara dibaca. Dibaca tapi kayak seolah-olah jadi pembaca berita gitu. Jadi kamu nggak peduli sama ekspresi, cuma baca, cuma intonasinya enak gitu kan. Udah, habis itu coba dilepas, nggak baca gitu. Terus dilatih aja ngomong sendiri. Enak nanti. Mau pertanyaan diubah gimana pun enak. Nanti bes latihan sendiri, kamu record. Kan kayak yang, yang pernah aku ajarin gitu ya. Direkam, kirim ke aku, kirim ke siapa. Di review dong pertanyaanku, udah bagus belum? Oh ya, kamu kurang gini nih, kurang gini, kurang gini. Oke, gitu. Atau kamu ada role play tuh, tinggal sama siapa di situ, ada temen atau ada bestie yang bisa untuk praktek gitu. Itu kayak begitu caranya. Nanti lama-lama ya, lama-lama kamu jadi terbiasa. Kenapa kok aku sarankan untuk itu? Biar kamu tahu, tidak semua interview itu dijadwalkan secara ideal. Ada yang ngundang interview, terus nanti diundang interview berapa hari lagi. Itu ideal banget. Kadang kamu pagi-pagi langsung ditanya, nanti siang ada interview bisa nggak secara online lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat Skype gitu. Bahkan aku sendiri pun dan banyak teman-teman udah ngalamin tiba-tiba ditelepon gitu. Terus selamat pagi dengan Bapak ini. Iya Pak, perkenalkan nama saya ini. Sebelumnya Bapak sudah melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini melalui ini ya Pak. Oh iya betul. Baik Pak, apakah berkenan atau baik Pak, apakah saya boleh minta waktunya 10 sampai 15 menit untuk kami lakukan screening by phone? Saat itu juga digituin aku. Dan itu banyak yang sudah ngalamin ini. Interview saat itu juga. Kalau kamu bilang, oh maaf saya nggak berkenan, ya itu bisa sih nanti ditelepon lagi. Cuman panik kan gitu. Maksudku tuh Iya, adalah kalau kamu nanti paham, dipraktekkan, bukan pakai cara yang menghafal, mau nanti interviewnya dadakan, nggak dadakan, interviewnya online, kayak gini, lewat telepon, atau yang walk-in ketemu langsung, itu performa kamu tuh sama, gitu. Tapi nanti kalau kamu nggak dilatih, di telepon kelihatan bagus, lewat Zoom kelihatan sedikit gugup, waktu ketemu langsung sangat gugup. Nah, bisa kayak gitu, ibaratnya, ya kan? Lewat telepon iya. kelihatan bingung, lewat Zoom misalkan kelihatan bingung dan takut, waktu ketemu malah pingsan, keringat dingin gitu-gitu. Ya, susah di situ gitu kan. Gitu. Jadi nanti ilmu kamu, pengalaman kamu, besarnya hal positif di kamu jadi nggak keluar gitu. Intinya tadi meningkatkan jam terbang untuk latihan ngomong dan riset gitu. Nah, Gitu. Dan didasari dengan kesadaran bahwa saya di sini belajar interview untuk memahami, bukan menghafal. Dah, itu aja. Nggak semua orang kok yang jago komunikasi pasti interview itu jago gitu. Nggak, gitu. Karena ini butuh bener-bener, misal kamu jurusan komunikasi nih, kamu jurusan komunikasi. Emang orang jurusan komunikasi itu nggak ada kendala gitu waktu tas interview? Ya ada, paham nggak gitu? Karena itu iya, benar-benar harus diluangkan gitu. Gitu kan banyak orang tuh yang protes-protesnya suka gitu ya. Ini aku bukan membela orang-orang jurusan itu ya gitu. Wah, orang jurusan psikologi enak yang ngerjain psikotes. Orang jurusan komunikasi enak ya waktu interview. Lo belum tentu loh, serius. Gitu. bener. Banyak banyak loh. Aku sering dengar itu ya. Orang jurusan psikologi enak ya diuntungkan ngerjain psikotes. Orang jurusan komunikasi enak waktu interview. Kata siapa gitu? Yang struggle aja udah banyak gitu. Ya kan? Gitu. Makanya di sini cuma butuh apa tadi? Pemahaman. Jadi variasi pertanyaan semacam apapun pasti tidak akan jauh-jauh dari CV atau dokumen yang kamu tulis, ya kan? Pengalaman yang kamu miliki dan ya soal perusahaan itu posisi yang kamu lamar gitu, ya kan? Itu aja dulu gitu. Sampai di sini kamu cukup paham ya, Monik ya? Paham, Mbak. Oke. Paham.